Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Ami Tubi di Rabu Menggebu ngeteh bareng menginspirasi. Oke. Nah, di sini Ami Tubi sedang bersama dengan owner warung Dawon ya. Wah, hijau-hijau nih. Mau tahu kan siapa sih dia sebenarnya? Dia biasanya dikenal dengan si Neng, panggilan kesayangan. Nah, kita sambut aja langsung nih, Bu Nada Hayati. Terima kasih. Okay. Aku biasanya manggilnya kan karena Mbak Dada ya, bukan Neng nih. Jadi kegok ya kalau manggil Neng. Biasa aja. Biasa aja. Perkenalan dulu nih pastinya dong. Saya Nada Hayati, owner dari Warung Daun. Boleh cerita sedikit nggak sih Mbak Nada, akhirnya kenapa sih tadi perjuangannya untuk membuat si warung daun ini? Ya, kenapa sih akhirnya namanya Warung Daun? Yang pertama, warung itu apa saja bisa dijual, apa saja bisa ya baik makanan, minuman bisa dijual di warung. Yang kedua, kenapa daun? Karena saya pencinta warna hijau. Oh, pasti ya. Hijau itu identik dengan daun. Makanya di setiap meja yang ada di sini ada daunnya. Ya. Iya, tuh kita bisa lihat ya. Sampai pot aja di meja. Dan ini pun dari daun. Oh, kreasinya keren banget ya. Ini salah satu kreasi yang bisa dicontek nih untuk good friend semua nih. Oke, lanjut Mbak. Ya. Dan semua yang kami jual di Warung Daun 75% adalah support dari UMKM. Jadi memang kita sedang membantu untuk pemasaran produk UMKM yang ada khususnya untuk di Ciledug. Seperti itu. Yang dijual baik makanan atau minuman, termasuk ini namanya teh serai ini. 75% yang ada di sini yang kami jual di Warung Daun itu adalah produk dari UMKM, khususnya UMKM yang ada di Ciledug. Oke. Kalau Warung Daun ini letaknya kan di Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug. Tapi untuk UMKM semua yang produk-produk yang dijual itu adalah untuk UMKM Ciledug. Ada beberapa UMKM yang support makanan minumannya ke Warung Daun. Oke, berarti ini salah satunya. Ya, teh serai. Teh serai, dan ini salah satunya ini teh apa? Ini wedang uwuh. Oh, wedang uwuh. Jadi teh wedang uwuh. Wedang uwuh kan terkenalnya dari Jogja ya. Tapi di sini juga ada yang bisa memproduksi wedang uwuh. Nah, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke Jogja ya. Di Warung Daun juga tersedia teh wedang uwuh. Ya. Wedang uwuh. Untuk kondisi saat ini penjualannya laris banget laris ya. banget. Teh serai karena apa? Karena ini kan dari rempah-rempah dan termasuk teh serai juga. Wah, untuk imun, untuk kesehatan. Betul. Ini buat yang jaga kesehatan di corona ini kan staminanya harus kuat. Jadi konsumsi terus wedang uwuh dan teh serai pastinya ya. Nah, Mbak Nat, boleh cerita sedikit nggak gimana sih perjalanannya untuk membangun sebuah warung daun hingga akhirnya mau memutuskan punya usaha sendiri nih gitu? Ya, kalau saya sih tidak selalu setiap hari dari hari ke hari gimana caranya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang banyak. Dan dengan adanya Warung Daun akhirnya bisa mempekerjakan baik saudara, tetangga yang bisa bekerja di sini. Selain itu bisa juga jadi perpanjangan rezeki orang banyak karena kan di sini yang tadi saya sampaikan di awal karena banyak produk UMKM yang kami jual di sini. Oke, mulia banget ya tujuannya dari owner Warung Daun gimana untuk memajukan UMKM salah satunya, kemudian juga di sini untuk menciptakan lapangan kerja. Berarti salah satu tujuan yang mulia yang untuk semuanya bisa dimanfaatin. Keren. Close dulu dong ya. Oke. Nah, perjuangannya ada nggak sih suka dukanya dalam menjalanin usaha ini? Yang namanya kita jualan apapun ya ada kalanya sepi, ada kalanya ramai. Tapi sebagai seorang marketing, karena saya berawal dari saya lama sekali di marketing, sudah puluhan tahun, banyak strategi yang bisa dilakukan. Contohnya kalau kondisi hujan, apalagi menjelang
warung daun itu buka biasanya after asar. Jadi setelah bada asyar baru buka. Tiba-tiba turun hujan, gimana caranya? Tetap saya punya target omset sehari harus sekian. Di situ akhirnya strategi, makanya itu banyak sih sebenarnya. Kalau bicara bukanya 3:30, tapi biasanya dari pagi itu sudah ada pesanan-pesanan. Makanya ada juga beberapa karyawan yang saya bayarnya harian. Saat pesanan banyak, akhirnya dipanggil untuk harian. Wah, ternyata di sini kelihatan ya jiwa marketingnya ya. Jadi balik lagi nih, apa aja dimanfaatin pada meskipun hujan, dan di sini Karena pun hujan kan membawa rezeki. iya betul banget. Sini pun kita lihat sendiri sebenarnya di sini ada live music. Ya, itu salah satu strategi marketing ya, Mbak ya. Nah, dapat hasil yang baik dan bagus buat semuanya. Karena kan butuh untuk saat ini, apalagi di kondisi pandemik, tapi tetap kami tetap jaga protokol kesehatan, makanya mejanya juga agak berjauhan. Yap. Terus ada juga di setiap meja disiapkan Oh iya, hand sanitizer. disiapkan hand sanitizer ini ya, kayak gini ya, setiap meja. Nah, kita juga udah berjarak nih sekitar 1 meter ya, jadi kita tetap jaga jarak. Jadi meskipun Bahkan pernah kami juga ada promo untuk masker, ya saya nggak bawa itu masker warung daun. wah, jadi kalau Ada belanja di gini-gini. warung daun dapat masker. Sebentar lagi dapat ini pot warung daun. Kan sekarang Oh, lagi tren untuk gitu. pohon-pohon. Jadi ini souvenirnya nih. Jadi buat semuanya yang dekat, terutama yang daerah Ciledug, nah jadi bisa langsung merapat di Paninggilan ya, warung daun. Nah, di sini menunya yang dijual apa aja sih? Mulai tradisional, makanan tradisional, bahkan internasional. Wih, Ada, kalau di Jawa itu namanya gatot ya. Sampai sekarang masih jadi favorit. Kalau Betawi gatet, Gatet, yang hitam, oke. singkong hitam. Terus ada juga uli, ada uli bakar, original atau uli yang digoreng. Bahkan yang langka itu ada geplak, biasanya sih itu mesti order. Kue-kue, apalagi untuk saat ini kan lagi, walaupun kondisi pandemi seperti sekarang banyak yang pesta nih, jadi pesanan-pesanan itu tetap ada. tetap ada ya. Nah, belum ada yang tahu kan gatot itu seperti apa ya, Papa? Pasti taunya gatot kaca doang. Nah, di sini gatotnya bisa dimakan. Iya. Jadi yang Nanti mau kita akan nyobain, buat gimana sih cara mengolah Wah. gatot agar enak, bisa dinikmati. tuh, selain menginspirasi, Tunggu kita dapat juga ilmu nih ya buat cara membuat gatot. Jadi istilahnya nggak cuma gatot kaca yang bisa terbang, jadinya nanti warung daun juga bisa melesit seperti gatot kaca karena tadi gatotnya. Terus apalagi tadi yang baru ya, Uli, terus tadi yang kalau mau pesen yang makanan ada kue, biasanya kan kalau di pesta-pesta hajatan ada kue pepe, ya kue basah kalau di Betawi. Terus geplak yang udah jarang Nah, didapatkan. betul, geplak tuh ya. Tadi ada, tolong bisa dibantu untuk uli bakarnya. Nah, jadi kalau misalnya yang belum tahu geplak, taunya kan gaplek ya. Nah, ini geplak itu bisa dimakan, makanan khas tradisional. Jadi kalau yang mau mencoba makanan khas tradisional, buruan bisa datang ke warung daun. Di sini tuh makanan khas tradisional apa aja dari Betawi, Jawa, atau pokoknya Nusantara ya. Yang masih jadi favorit saat ini yang kekinian itu ada seblak. Wah, favorit banget tuh anak milenial sama seblak kan. Bahkan banyak yang bicara saya nggak suka seblak. Alhamdulillah setelah menikmati seblak dari warung daun bisa jadi nambah. Ketagihan bahkan ya. Wah, jadi ternyata siapa yang nggak suka seblak boleh coba ke sini. Awas baik-baik, besokannya ketagihan di rumah minta seblak terus ya. Selain seblak ada juga mie bulak yang saat ini masih. Kenapa mie bulak? Karena mie-nya dengan bumbu racikan sendiri, yaitu diambil dari bumbu seblak. Nah ini uli bakarnya biasa dimakan dengan sahur, dan ini penyajiannya sih sahurnya terpisah, tapi kalau sudah mau dinikmati kita tinggal. Nah, ini salah satunya nih Masih ya, jadi favorit. uli bakar yang kita nggak pernah temuin lagi. Biasanya jarang banget kan. Nah, biasanya kita temuin kalau pas lebaran aja. Tapi kalau yang kangen mau
makan uli bakar, Ada di sini. di sini tempatnya. Jadi semua tadi makanan tradisional semuanya ada di sini. Nah, Nanat, boleh nggak cerita nih kayak istilahnya kan buat good friend semua yang mau memulai usaha atau mau jadi entrepreneur gitu kan ya, tips-tipsnya atau kiat-kiatnya apa aja sih? Yang pertama sih gini, untuk kita memulai sesuatu itu tujuannya itu apa ya, tujuannya dulu. Dan saya sih selalu meyakini kalau tujuannya untuk orang banyak, gimana cara biar bisa bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah Tuhan akan kasih kemudahan ya, sampai akhirnya semua saya dapatkan ya itu semua dengan mudah Ya, sampai ada jalannya akhirnya gitu iya, ya. ada jalannya dan sampai akhirnya seperti sekarang. Terus tipsnya selain itu ada lagi? Yang pertama, lebih kalau kita sudah ada niat tujuannya apa, lebih ke proses. Karena saya sih selalu yakin dengan proses yang benar kita jalani pasti hasil akan mengikuti. Oke, Lebih ke proses. jadi good friend semua tadi kita dapat ya untuk inspirasi dari seorang owner warung dawet bahwa kita memulai sesuatu tadi niat dulu nih, ya betul ya Mbak. Terus abis niat kita tahu tujuannya, tapi tujuannya harus mulia karena buat orang banyak. Jadi kalau untuk tujuan orang banyak kan kita dapat doa dari banyak orang, bener ya Mbak ya. Nah terakhirnya berarti prosesnya, jalanin prosesnya. Nah kalau nggak mau jalan prosesnya gimana mau usaha ya, bener nggak? Yang penting ada kemauan. Karena Oke, saya yakin betul. semua diawali dengan kemauan. Benar ya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Istilahnya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi semuanya dikemauan. Lakukan semua, lakukan bisa karena memang kita mau, bukan kita kita mau karena sudah bisa itu. Oke, jadi bukan dibalik ya. Iya. Jadi mau dulu baru Baru bisa. bisa. Bukan Bukan bisa. berarti bisa dulu baru mau gitu. Karena kalau dengan mau kita bisa belajar, bisa apapun. Jadi akhirnya semuanya bisa kita jalanin ya. Oke. Nah, boleh tahu nggak biar good friend semua nih makin terinspirasi nih sama owner warung daun Banada ini untuk bisa jadi entrepreneur atau buka usaha juga kayak gini. Nah, pendapatan nih, omset nih, biar tahu nih, jadinya kan, wah iya saya jadi mau usaha deh gitu kan, kayak Bunda Nada gitu. Saya setiap hari tidak putus-putus senantiasa mengucapkan syukur gitu dengan kemudahan-kemudahan yang Alhamdulillah Allah ya. sudah berikan. Saya karena saya berawal dari marketing, tadi di awal saya sampaikan saya lama sekali di dunia marketing, pasti ada target. Saya punya Pasti target dong. setiap hari harus sekian, dan menurut saya ini di luar ekspektasi. Oke. Di luar ekspektasi dan kita sering bilang istilahnya exceeding. Makanya 1 bulan pertama warung daun buka, saya langsung, sebelumnya saya karyawan, Iya. saya langsung berani untuk mengundurkan diri. Oh. Karena menurut saya saat saya belum fokus aja hasilnya bisa alhamdulillah gitu. Dan gimana setelah ini nanti saya bisa fokus di sini. Sebulan berarti udah dapat puluhan juta ya gitu ya. Alhamdulillah. Mbak ya. Dan di Oke. sini kami sedang proses. Sebenarnya sudah bisa untuk online. Cuma karena belum online pun take away ya, karena kondisi seperti ini masih rame. Insya Allah 1 minggu ke depan di GoFood sama Udah GrabFood itu GrabFood sudah bisa. sama GoFood, wah apalagi udah ada nanti di GoFood sama GrabFood, jangan lupa ya dicari warung daun atau singkatannya wadon. Nah jadi good friend kita udah tahu inspirasi banget nggak sih, jadi kalau yang mau buka usaha atau jadi entrepreneur jangan takut, tadi yang penting punya niat, punya tujuan yang mulia, sama jalanin prosesnya. Jadi ketiga hal itu bisa good friend jalanin untuk bangun usahanya dan akhirnya tadi hasilnya luar biasa dari yang kerjaannya, karena saya tahu kerjaan beliau yang gajinya udah kepala Mana tuh banyak. kepala banyak gitu kan ya, akhirnya berani memutuskan, berarti kan sebulannya sudah melebihi dari gaji yang diterima, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih nih, Rabu ini sangat menginspirasi banget, jadi kita ngeteh bareng menginspirasi bersama owner warung daun. Nah di sini aku coba ini untuk teh Teh serainya. Jadi teh Silakan. serai ini bisa dipesan di warung daun. Nah, cheese ya, meskipun kita jaga jarak tetap cheese. Nah, kalau yang diminum owner itu wedang
Jadi di sini tehnya sangat segar banget nih. Aroma serehnya. Aroma serehnya jadi emang ini dapat banget rempah-rempahnya ya. Jadi saya buat kondisi saat ini badan buat agar fit, stamina terjaga, pas banget nih. Tapi kalau good friend mau bikin di rumah juga bisa ya. Ini ya. Jadi tehnya pakai serai. Nah, itu sangat berasa banget dan jadi anget di badan. Gitu. Mungkin ada yang mau sampai ini buat good friend Untuk semuanya. jadi gini, untuk warung daun awalnya sebenarnya konsepnya itu kan seperti warung kopi. Kalau yang ada warung kopi kan biasanya tempat nongkrong seperti itu. Tapi berbeda untuk di warung daun karena memang warung daun itu menyediakan kan dari untuk anak-anak, remaja, bahkan untuk orang tua. Jadi kebanyakan yang berkunjung adalah keluarga di sini. Karena untuk anak-anak yang tadi saya bilang selain tradisional ada ya internasional, walaupun ya contohnya ada steak, ada burger, Oh, ada stick, ada burger juga kesukaan anak. terus aneka bakaran. Nah, jadi di sini nggak cuma buat yang milenial mau nongkrong aja di sini, jadi keluarga yang mau ngajak keluarganya makan malam atau bercengkrama, menikmati makanan tradisional. Nah, di sini nih tempatnya, warung daun. Jangan khawatir, putra putri pasti suka karena di sini ada apa tadi? Steak, burger, waduh. Jadi perpaduan tradisional Aneka sama minumannya juga banyak. internasional. Oke, nah terima kasih nih untuk Bunda Nada, Terima kasih, owner Ami warung Tubi. daun sudah memberikan waktu untuk kami Tubi mereview warung daun dan kita berkolaborasi untuk menginspirasi good friend semua yang ada di sana agar lebih termotivasi lagi dan mempunyai tadi tujuan kedepannya seperti apa. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Ami Tubi. Terima kasih good friend semua. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.